Subhanallah, dulu kita umroh gratis, koboi, Iya. nyuri-nyuri ya, maksudnya lewat pakai tenda sendiri itu gratis. Paling modal berapa sih Tan? 300 sampai Arafah. 300 sampai Arafah lah. Ya. Sekarang 12.000 bayang. 12.000. Itu yang paling murah. Itu yang paling murah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi bersama saya Khairul Azam Al-Farizi. Nah, teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersama Ustadz Bashir Al-Hamid kembali ingin membahas tentang pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Kemarin sempat kita membuat video tentang update terbaru tentang kuota haji yang telah diberikan oleh pemerintah Saudi. Ternyata video itu kurang terdengar suaranya oleh para pemirsa dikarenakan karena mungkin itu dalam perjalanan. Nah, kembali teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas kembali termasuk daftar harga yang sekarang sudah mulai keluar ya tadi ya. Betul. Harga yang sudah mulai dikeluarkan oleh pemerintah Saudi untuk pelaksanaan haji tahun 2021. Nah, seperti apa videonya? Tonton terus, jangan sampai di skip ya teman-teman. Nah, Ustaz Bashir, Ya. tentang pelaksanaan ibadah haji tahun 2021, katanya sudah keluar kuota haji dari Saudi Arabia, tentang jumlah kuota dan siapa saja yang boleh melaksanakan ibadah haji tersebut. Oke, terima kasih Ustadz Azam. Ya, mengacu kepada pertanyaan barusan yang disampaikan, teman-teman para sahabat Azam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita ketahui bahwasanya kemarin Wizaratul Haji wal Umrah itu mengeluarkan statement, mengeluarkan pernyataan, mengeluarkan informasi tentang pelaksanaan ibadah haji. Yang perlu kita ketahui bahwasanya haji tahun ini tetap tidak ada dari luar negeri. Itu yang perlu kita garis bawahi. Haji tahun ini hanya orang-orang yang ada di dalam kerajaan yang boleh melaksanakan ibadah haji tersebut, dan kuotanya pun itu sangat terbatas. Kuota yang diberikan itu sebanyak 60.000 haji saja. 60.000 jemaah haji. Iya, 60.000 jamaah haji saja. Dan itu dikhususkan untuk WN Saudi. Kemudian yang kedua untuk para muqimin yang ada di dalam kerajaan yang berasal dari berbagai bangsa. Kalau boleh tahu mukimin itu apa sih? Dan banyak yang bertanya nih, mukimin apa sih mukimin? Istilah mukimin itu mungkin hanya kita temukan bagi orang-orang yang ada di Saudi ya. Mukimin itu adalah orang yang tinggal di dalam kerajaan, baik itu dari bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa manapun. Jadi mereka yang bukan WN Saudi tapi tinggal di dalam negara Saudi, mereka disebut dengan mukimin gitu. Nah, berarti yang boleh tadi kan cuma 60.000. 60.000 Dan dari luar negeri, luar Saudi nggak boleh ya? tidak ada. Berarti Bahkan kan- negara Teluk pun nggak ada. Oh, negara Teluk nggak ada? Nggak ada. Dubai Nggak ada. Masya Allah. Sama sekali tidak ada. Berarti yang awalnya kita mengatakan di prediksi awal, kita memprediksi teman-teman, saya dengan Ustadz Bashir dulu memprediksi bahwa pelaksanaan haji tahun ini akan menjadi haji simbolik. Betul. Ya, simbolik dari Iya. berbagai negara diberikan kuota. Ya mungkin sedikit lah 100, tapi yang jelas ini haji simbolik yang mewakili setiap negara untuk melaksanakan ibadah haji. Betul. Tapi ternyata salah. Salah. Ya. Jadi informasi yang kemarin kita sampaikan itu salah. Ternyata informasi yang dikeluarkan atau berita yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi itu sangat melenceng ya, bukan sangat melenceng, sangat berbeda dari apa yang kita sampaikan, dan itu sangat tidak bisa ditebak. Kayak haji tahun kemarin yang awalnya kita mendapatkan informasi 10.000 ternyata 1.000, dan sekarang alhamdulillah kuotanya itu ditambah menjadi 60.000, jadi 59.000 lebih banyak dari tahun kemarin. 59.000 lebih banyak dari yang tahun Betul. kemarin, Masya Allah. Nah, artinya kita
untuk yang Indonesia sudah tidak punya kesempatan walaupun haji khusus ya tadi ya. Betul. Untuk saat ini luar negeri khususnya negara Indonesia masih belum mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Pertimbangan apa kira-kira yang dipertimbangkan oleh Saudi sampai harus membatasi orang-orang dari luar nggak boleh melaksanakan ibadah haji itu? Nah, di sini disebutkan teman-teman ya, bahwasanya iktisarul hajj hadzal 'am 'ala al-mawatinin wal muqimin fi dakhil al-mamlakah ja'a hirsan min al-qiyada 'ala salamati dhuyufir rahman fi dhilli jaihati corona wa tahawuratihi. Bahwasanya di sini seorang mufti berkata, ini disebutkan di Akhbar Saudi ya, teman-teman itu bisa melihatnya, bahwasanya iktisarul hajj hadzal 'am, pembatasan kuota haji pada tahun ini terhadap mawatinin, orang Saudi sendiri, wal muqimin, dan orang-orang yang tinggal di dalam Saudi, itu datang karena mengutamakan salamatu duyufir rahman, keselamatan orang-orang yang akan berhaji, keselamatan para duyufir rahman fi dhilli jaihati corona, yang sekarang mereka masih ada di bawah naungan pandemik virus corona. Jadi pertimbangan tentang dibatasinya kuota, pertimbangan tentang orang luar tidak boleh datang ke sini, karena Saudi itu teman-teman sebelum mengeluarkan statement, saya percaya mereka itu sangat sangat jeli dalam memutuskan sesuatu. Karena ibadah haji ini bukan hanya disaksikan oleh orang-orang yang dekat dengan masyair al-muqaddasah, tapi disaksikan juga oleh dunia. Sehingga kalau Saudi tiba-tiba gagal, maka itu akan menjadi celah bagi Saudi. Betul. Gitu. Jadi pertimbangan pemerintah Saudi tidak lain hanya karena masih berlangsungnya pandemi COVID-19 masih belum juga selesai. Belum juga selesai sampai tahun ini teman-teman ya. Tahun kemarin kita sama-sama memberikan informasi yang sama sampai sekarang. Sama sekali. Bahkan sekarang setiap hari masih di angka 1000-an ya. Masih di angka 1000-an. Nah, oke. Beralih ke syarat-syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Syarat-syarat umum sudah keluar nggak? Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon jemaah haji ini? Nah teman-teman ya, semua informasi kemarin kan sudah di-post ya, sudah di-upload oleh Akhbar Saudiyah. Di situ kita bisa melihat bahwa syarat umum itu ada 4. Yang pertama, orang yang tervaksin 2 kali. Oke. Itu sudah pasti. Orang yang tervaksin 2 kali. Iya. Yang kedua, orang yang tervaksin sekali, tapi dia sudah melewati 14 hari. Artinya kalau sekarang divaksin, 14 hari kemudian boleh melaksanakan haji. Pokoknya ketika tawakalna mereka sudah berubah menjadi hijau tua, iya, maka mereka sudah bisa mengajukan untuk pelaksanaan ibadah haji. Oke. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah orang yang terinfeksi corona sebelumnya, kemudian dia sembuh dari coronanya itu. Maka ketika dia sembuh dari corona, kalau memang dia melaporkan ketika dia terinfeksi corona, dia lapor ke rumah sakit pemerintah ya, yang mu'tamad. Kemudian dia itu nanti ketika sembuh tawakalnya akan berubah seperti orang-orang yang telah divaksin. Oke. Nah, jadi orang yang sembuh dari corona pun ketika tawakalnya berubah sudah menjadi hijau tua, maka dia boleh mengajukan untuk melaksanakan ibadah haji. Berarti orang-orang yang belum divaksin pun tawakalnya bisa berubah menjadi hijau tua. Iya. Kalau dia terkena COVID dan dia melaporkan ke pemerintah, lalu sembuh. Okay. Kenapa? Karena ketika dia melaporkan ke pemerintah, maka nanti datanya itu akan diupdate bahwasanya orang ini terinfeksi. Dan nanti ketika dia sudah menjalani syarat pertama, yaitu karantina mandiri, dan selesai karantina mandirinya, kemudian dia tes COVID dan negatif, maka nanti tawakalnya itu akan berubah menjadi hijau tua. Oh, berarti juga mereka yang sakit itu ada kemungkinan mereka juga menerima vaksin dong? Ada kemungkinan, tapi setelah 6 bulan. Oh begitu. Iya, karena mbak saya itu kemarin sempat isolasi mandiri ya karena COVID, dan itu teman-teman baru bisa menerima vaksin setelah 6 bulan. Oke, itu yang ketiga. 6 bulan dari kesembuhannya. Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat, syarat umumnya adalah teman-teman yang boleh daftar melaksanakan ibadah haji ini adalah mereka yang berumur 18, dari 18 sampai 65 tahun. 18 sampai 65 tahun. 18 sampai 65 tahun. Oke. Jadi syaratnya itu sama dengan orang yang boleh mendapatkan vaksin 18 sampai 65. Itu syarat umum. Syarat umum, betul. Oke. Kemudian beralih. Kalau syarat umumnya tadi sudah jelas teman-teman. Pertama harus sudah divaksin 2 kali. Iya. Kedua harus sudah divaksin 1 kali, tapi dia harus melewati jangka waktu 14 hari. Kemudian yang ketiga, mereka yang sakit atau yang sembuh daripada COVID-19 dan diketahui oleh pemerintah. Betul. Karena ada orang-orang yang sakit,
dia tidak lapor ke pemerintah, sehingga tawakalnya tidak berubah, tidak terupdate dia data-datanya. Iya. Pemerintah juga nggak tahu kan dia terinfeksi atau enggak. Betul. Kemudian yang keempat, usianya harus di atas 18 sampai 65. Di bawah 65. Oh, di bawah 65. Mentok-mentok 65 teman-teman. Oke. Gitu. Kemudian untuk harga haji nih tadi, katanya sudah keluar nih. Kemarin belum keluar, tapi hari ini katanya kita dapat kabar harga untuk pelaksanaan haji 2021 sudah keluar. Berapa kira-kira? Teman-teman ya, pendaftaran online itu sudah dibuka dari jam 1 siang tadi. Ya, jam 1 siang tadi kalau teman-teman akses di laman resminya Kementerian Haji, localhajj.gov.sa itu teman-teman bisa akses di sana, kemudian keluar nanti apakah kita mau haji atau kita sekedar mau lihat pembukingan kita langsung daftar nanti di situ. Dan saya tadi sempat juga sudah daftar sama Ustaz Azam, secara dokumen kita diterima karena kita resmi dan sudah divaksin. Dan kita kalau mengacu ke pemerintah kan sekarang ada batas kan, 5 tahun. Oh iya betul, iya. Betul. Iya nggak? Iya. Kalau pokoknya kalau misal kita 5 tahun yang lalu pernah haji itu nggak bisa. Tapi kita nggak haji kemarin kan belum terdaftar kan di pemerintah. Iya. Nah ini teman-teman contohnya kayak gini. Kalau misal kita kena COVID nggak kapor, contohnya begini. Iya, jadi di Abshir itu teman-teman kalau misal kita lihat itu ada tulisan boleh melaksanakan haji di bawah itu. Oh gitu. Nah, karena kita umroh kemarin kan via Temus ya, jadi kita tidak usah pakai tasreh dan lain sebagainya. Apa namanya? Untuk harga ini tadi saya sempat kaget juga, harganya lumayan fantastis. Saya kira yang diupload di grup-grup WA teman-teman itu hoax ya, ternyata benar. Dan di situ betul-betul ditulis dan di akhbar Saudi juga diperjelas harganya. Di sini teman-teman yang paling murah kita lihat yang paling murah ya itu 12.000. 12.000 Riyal. 12.000 kalau dikalikan 3.800 saja sekitar 45.600. Sekitar segitu teman-teman. Wow. Jadi bisa beli tiket bolak-balik kalau dari Indonesia ya. 45 juta cuy. Subhanallah, dulu kita umroh gratis, koboi, ya, nyuri-nyuri ya, maksudnya lewat pakai tenda sendiri itu gratis, paling modal berapa sih Tan? 300 sampai Arafah. 300 sampai Arafah lah ya. Sekarang 12.000 bayang. 12.000. Itu yang paling murah. Itu yang paling murah. Jadi ada 3 paket. Yang pertama 12.000, yang kedua 14.000, yang ketiga 16.500 dan harga itu belum termasuk boriba. Belum termasuk pajak. Yang paling murah 12.000 lebih. Iya. Yang kedua 14. Yang ketiga 16.500. Iya. Belum termasuk dari riba. Sementara dari riba di Arab Saudi itu 15% kalau nggak salah. Betul. Jadi 12.000 itu 15%-nya itu pajaknya yang harus dibayar. Jadi kalau misalnya 15% dari itu ya sekarang sekitar 2.500 ya. Sekitar. Iya, itu pajaknya aja. Allahu Akbar, subhanallah. Tapi bagi orang-orang yang rindu dan punya duit ya nggak apa-apa, nggak masalah itu. Nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ya. Jadi tapi, masalah itu buat kita. Tapi ukuran kantong kita di masa pandemi ya. Ukuran kantong kita di masa pandemi. Subhanallah. Tapi antum udah daftar ya? Saya daftar. Secara dokumen saya alhamdulillah lolos. Okay. Tapi teman-teman itu setelah kita mendapatkan lolos, tamma istiqmal itu, Anda telah menyempurnakan dokumen Anda dan Anda dapat SMS Rumzut Tahakkuk, kode dari Kementerian Haji. Itu teman-teman tidak bisa mengklik next ke halaman berikutnya sebelum memilih paket yang harus kita pilih gitu. Tapi kalau seumpama antum sudah beli paket, gimana mau beli paket? Paket itu harus kita pilih. Bayarnya nanti tanggal 15 Dzulqa'dah. Kalau nggak bayar 15 Dzulqa'dah tercancel. Oh, tercancel. Iya, tercancel. Jadi nanti muafakohnya itu atau persetujuan dari pusat itu tidak datang ya kita. Coba-coba aja lah kita daftar ya. Kali aja ada yang ngebiayain gitu loh. Ambil yang paling murah. Yang penting subscriber sudah tahu harganya. Jadi kalau orang yang mau ngasih badal sekarang, masya Allah sudah tahu ya harganya ya. Iya. Ini teman-teman yang yang mau ngasih badal diperkirakan lah dulu. Diperkirakan dan hati-hati. Hati-hati karena takutnya teman-teman jemaah-jemaah dari Indonesia ngasih badal ke sini, harga hajinya segitu,
ngasih badan misalkan 10 juta lah, rata-rata orang 10 juta misalnya. Iya. Nggak dikerjain nanti masalah. 10 juta mungkin bayar pajaknya ya teman-teman. Bayar pajaknya doang ya. Bayar pajaknya aja teman-teman. Masya Allah. Terus 10 juta. Ada informasi lain nggak selain harga untuk pelaksanaan haji ini? Untuk pelaksanaan haji ini teman-teman ya, informasi lainnya nanti ketika teman-teman itu mendaftar, yang paling utama yang harus kita perhatikan itu adalah masalah kesehatan ya, karena ketika kita daftar di laman Kementerian Haji itu yang diutamakan di situ adalah orang yang mempunyai kesehatan yang prima, artinya tidak punya penyakit kronis. Iya. Tidak punya penyakit yang menular. Walaupun dia tidak terinfeksi corona, tapi penyakit lain pun menjadi perhatian. Artinya tidak boleh punya penyakit kronis lah istilahnya. Iya, sama sekali tidak boleh. Diabetes paru-paru mungkin kan? Iya, sama. Kayak misalnya mungkin diabetes paru-paru atau mungkin sesak nafas juga. Karena kita ketahui bahwasanya saat ini saja panas di Saudi ini sudah mencapai 44-45. 44-45 Iya, derajat Celcius. Belum nanti musim haji, beda lagi. Belum nanti musim haji. Makanya kenapa Saudi sangat mewanti-wanti siapapun yang ingin berhaji, yang daftar di situ langsung keluar apa saja protokol kesehatan yang harus kita jaga dan harus kita hindari. Gitu. Itu sangat luar biasa. Harus betul-betul luar biasa. Hati harganya tadi 16.000 untuk yang paling mahal ya. Iya. Belum termasuk dari ribanya 15%. Jadi buat teman-teman jangan kira kalau haji sekarang di Arab Saudi gratis ya. Betul. Dan buat teman-teman yang memaksa haji tahun ini, seperti tahun lalu kita informasikan, kalau kalian tidak punya tasreh surat jalan, jangan memaksakan haji. Betul. Karena tahun lalu banyak orang-orang yang memaksakan haji. Saya sudah prediksi kalau Saudi saja sudah membatasi untuk orang-orang luar, ya, untuk membatasi untuk orang luar dan orang dalam saja, untuk warga negara Arab Saudi, apalagi bagi yang mereka bukan pemegang tasreh gitu loh, nggak memegang tasreh ya, pastinya akan dijaga ketat lah kayak gitu. Dan dendanya akan besar. Betul. Dan bagi Saudi pun walaupun 60.000 bagi saya itu sedikit ya. Karena Saudi biasa ngurus 3 juta. Iya, benar. Ya, 3 juta aja alhamdulillah alhamdulillah berjalan dengan lancar, apalagi yang cuma 60.000. Iya. Ya, 60.000 itu bisa dilihat oleh mata. Tapi sampai sekarang persiapan di Mina dan Arafah kemarin masih belum terlalu seperti dulu ya. Mungkin akan memakai tenda-tenda khusus kali. Mungkin yang dipakai tenda-tenda yang biasa dipakai oleh jemaah haji khusus kayaknya. Haji VIP. Haji VIP. Jadi untuk yang reguler yang di atas gunung itu, di atas gunung di apa sih namanya Muaisim, ya. Mungkin kayaknya nggak dipakai. Oke, Tad, antum kira-kira tahu nggak kenapa pemerintah Saudi sampai harus membatasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 ini? Sementara COVID-19 kan sudah agak-agak mulai menurun daripada tahun-tahun yang lalu, Tad. Sebenarnya gini ya, untuk pembatasan itu pasti Saudi sudah mempertimbangkan beberapa hal penting, di antaranya seperti keselamatan para jemaah haji, kemudian kelancaran jemaah haji ketika melaksanakan ibadah. Pokoknya bagaimana caranya pelaksanaan itu tidak ada celah sama sekali. Di Akhbar Saudi ini dikatakan bahwasanya ada seorang mufti berkata, iktisarul haji hadzal 'am 'ala al-mawatinin wal muqimin fi dakhil al-mamlakah ja'a hirsan min al-qiyadah 'ala salamati dhuyufir rahman fi dhilli jaihati corona wa tahawuratihi. Bahwasanya pembatasan haji, baik itu pembatasan kuota, dari luar tidak boleh, itu semuanya dilakukan karena yang paling penting itu adalah salamatu dhuyufir rahman, keselamatan para jemaah. Itu yang sangat dipertimbangkan oleh pemerintah Arab Saudi. Makanya mereka hanya memperbolehkan yang ada di dalam Saudi, itu pun juga dibatasi yang ada di dalam Saudi. Karena kita semua tahu bahwasanya kita sekarang masih fidil jaihati corona, masih hidup di masa pandemi COVID-19. Jadi karena apa ya? Saudi ini ketika melaksanakan ibadah haji itu bukan hanya ditonton oleh kita, bukan hanya ditonton tapi ditonton oleh seluruh dunia. Maka ketika ada celah itu akan berbahaya. Dan harusnya sebenarnya kita apresiasi ya. Betul, kita apresiasi, karena tahun lalu hanya 1.000. Betul. Sekarang meningkat 59.000 dibandingkan tahun yang lalu, teman-teman. Iya, jadi kalau menurut saya
Kalau menurut saya tahun-tahun ke depannya itu tidak bisa langsung normal segitu. Mungkin tahun depan pun ditingkatkan, meningkat lagi berapa, mungkin tahun depan sudah ratusan. Artinya mereka akan belajar dari pengalaman tahun lalu. Betul. Tahun ini. Iya, apa pasti saja yang menjadi celah, mungkin mereka akan perbaiki dan akan tambah kuota. Pasti. Jadi kalau menurut saya, kalau saya melihat statement Saudi yang sekarang, itu Saudi mungkin masih berat untuk menerima haji dari luar. Masih berat banget. Masih berat. Mereka harus melakukan beberapa persiapan dan mereka harus banyak belajar. Jadi mereka tidak mau, karena vaksin sudah berjalan di Saudi ya. Dan saya kemarin melihat itu sudah 16 juta vaksin yang sudah beredar di Saudi ini. Mereka tidak mau, vaksin sudah mulai berjalan baik di sini, saya mau menerima dari luar. Mereka tidak berpendapat seperti itu. Tapi mereka masih sangat mempertimbangkan keselamatan jemaah. Oke, ada informasi tentang jamaah haji perempuan. Tadi katanya ada keluar kabar tentang jamaah haji perempuan. Oh iya. Calon jamaah haji perempuan. Di sini teman-teman disebutkan, barusan saya melihat di akhbar Saudiyah ini, bahwasanya as-simah lil mar'ah bitasjil lil hajj duna muhrimin ma'usbatin nisa. Oke. Jadi perempuan itu boleh melaksanakan atau boleh mengajukan pelaksanaan ibadah haji tanpa muhrim. Tanpa muhrim. Berarti perempuan bisa sekarang melaksanakan ibadah haji tanpa muhrim pun. Betul, bisa ya? Bisa. Karena mungkin sudah ada pengawalan apa social distancing bagaimana? Mungkin ya apa ya, mengikuti kepada hak-hak wanita yang harus diangkat juga ya di Saudi, seperti yang dulu pernah dilarang sekarang sudah boleh gitu. Oh gitu. Tapi kalau duna muhrim sih mungkin kayak di Indonesia mungkin ya. Karena mungkin lokal lah kan. Karena lokal. Bukan ini kan. Kalau dari Indonesia kan keluar negeri. Betul. Ini kan masih dalam negeri. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Tapi di sini dijelaskan kok. Bukan kadang-kadang akhbar Saudi ada. Di akhbar Saudi. Baik, ada pertanyaan yang lupa nih, Tad. Untuk masalah badal nih, Tad. Banyak jamaah dari Indonesia termasuk subscriber saya yang bertanya, Tad, sekarang harga badal di Saudi berapa sih? Ada orang yang sudah mematok harga sekian dan sekian. Saya informasikan sekarang ketentuan haji dan juga harga haji ya tahun ini tadi sudah disebutkan bahwa paling murah 12.000 real. 12.000 real. Kemudian yang kedua 14.000, ketiga 16.000 belum termasuk pajak 15% ya. Betul. Nah, teman-teman bisa bandingkan sendiri. Kalau kalian sudah memberikan badal, coba cek benar-benar. Kita nih riskan sebenarnya, karena tahun lalu saya mendapatkan banyak pengaduan dan bahwa ada salah seorang yang memang mengambil badal sementara katanya sudah dikerjakan. Sementara tahun lalu itu saya yakin betul kalau bukan yang 1.000 itu tidak ada yang haji. Tidak ada yang haji. Tidak ada. Kecuali mungkin ada petugas-petugas yang menjadi melaksanakan haji. Ya kali mungkin ya. Karena itu yang kemarin yang haji itu maksudnya petugas Saudi kali. Kalau petugas Saudi nggak tahu ya. Tapi kalau biasanya kan ada seperti sopir bis, mereka ikut haji kayak gitu. Iya, mungkin. Itu pun mungkin gitu. Nah, cuman berhati-hati saja. Karena harga haji sekarang sudah 12.000 yang paling murah. Kalian harus pastinya kita juga yang melaksanakan badal juga harus mempertimbangkan itu kan. Betul. Jadi kita saya sendiri sampai sekarang saya katakan kepada jamaah, saya katakan kepada tour leader itu saya nggak berani untuk sekarang. Benar. Saya nggak berani. Tahun lalu juga saya nggak berani untuk nerima. Walaupun mereka bilang ntar segini-gini, nggak berani gitu. Sebelum keluar mekanisme syaratnya. Sekarang sudah keluar. Nah ini saya kasih ke Anda gitu loh. Iya, harganya segini loh. Saya kasih ke Anda gitu loh. Dan ini sudah dijelaskan di semua forum pemberitaan gitu loh. Anda lihat gitu kan, sekian gitu. Iya. Jadi saya pun dari kemarin sebenarnya subscriber mantan jamaah umroh, tour leader, juga ada bos travel yang tanya ke saya harga badal umroh sekarang badal haji sekarang berapa. Saya bilang saya karena regulasinya belum jelas dari Saudi dan harga untuk pelaksanaan haji tahun ini seperti prediksi antum di awal, kalau haji tahun ini gak bakalan gratis. Gak bakalan gratis. Kalau tahun lalu kan gratis. Iya. Haji tahun ini gak bakalan gratis teman-teman. Prediksi beliau memang sudah prediksi dari awal. Kalau teman-teman lihat di video-video kami ya, pokoknya
kita prediksinya cuma sekarang yang salah bahwa haji tahun ini menjadi haji simbolik kan? Iya, saya nggak nyangka kalau di dalam negeri saja. Iya, betul. Nggak nyangka, ya. Betul. Jadi tapi kita berharaplah dari Indonesia ada perwakilannya juga. Makanya Pak Bashir kemarin mengatakan bahwa tahun ini haji akan berbayar. Akan berbayar. Dan alhamdulillah kabarnya sudah keluar 12.000 itu. Jadi itu saja teman-teman informasi dari kami mengenai pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Kita doakan sajalah paling tidak ada wakil-wakil dari Indonesia atau tidak, kalaupun tidak ada dari Indonesia, kita diwakili oleh umat Islam yang lain. Yang penting sudah ada pelaksanaan ibadah haji. Tahun lalu kita melihat banyak yang memprediksi tahun lalu itu tidak ada pelaksanaan ibadah haji. Betul. Tapi alhamdulillah ada 1.000 orang ya lebih lah yang melaksanakan ibadah haji. Dan kawan kami juga menjadi wakil di situ ya. Termasuk sudah di vlog itu, sudah ada di vlog kami sebelumnya. Dan orangnya sekarang lagi nonton ini. Dan kami tidak sebut di sini ya namanya, kita di endorse. Nggak apa-apa, karena kita nggak dibayar. Iya betul, nggak di endorse. Mohon maaf Zak. Nah, oke teman-teman, itu saja mungkin informasi dari kami, semoga bermanfaat. Insya Allah kami akan update terus informasi terkini mengenai pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Jangan lupa follow juga Instagramnya Ustadz Bashir di Bashir Sir ya, Bashir Sir kalau nggak salah. Nanti kita taruh di deskripsi. Semoga bermanfaat dan jaga terus kesehatan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.